Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Kristus. Puji syukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Jumat 4 Agustus 2023 bersama saya Chandra Dewi. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh menikmati istirahat sepanjang malam tadi. Dan pagi hari ini, kami masih boleh menghirup udara yang segar yang telah Engkau sediakan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kirimkan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Hal Kekhawatiran. Bacaan firman diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Semua ayat-ayat ini dapat saudara baca setelah renungan ini. Ayat emas diambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak ada seorang manusia pun yang lepas dari rasa khawatir di sepanjang hidupnya. Baik kaya, miskin, tua, muda, apapun jabatannya, status sosialnya, tidak terhindar dari rasa khawatir. Kekhawatiran merupakan hal yang sangat manusiawi. Apabila ada seseorang terhimpit masalah ekonomi, tentu orang tersebut akan berpikir keras bagaimana caranya harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara si kaya yang punya simpanan banyak di bank juga tak luput dari rasa khawatir. Khawatir kalau simpanannya dibobol. Seperti banyak peristiwa yang kita dengar akhir-akhir ini. Semua yang dikhawatirkan adalah masalah dunia. Biasanya masalah harta, uang, dan kebutuhan jasmani. Dalam perikop di atas membuktikan bahwa Tuhan tahu apa yang dikhawatirkan manusia. Itulah sebabnya di dalam firman yang disampaikan kepada murid-muridnya adalah hal kekhawatiran yang persis sama dengan kekhawatiran yang sering kita alami sekarang. Tuhan tidak ingin kita larut dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, diberikanlah kekuatan dan pengharapan buat kita murid-muridnya. Yang terutama, hendaknya kita berfokus pada yang lebih kekal, yaitu tentang kerajaan surga seperti tertulis pada ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi janganlah selalu menghubungkan ayat 33 di atas dengan perkara jasmani
uang, harta, kekayaan, dan kemakmuran. Jika kita baca di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, sebenarnya yang ingin Tuhan katakan kepada kita, agar kita tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran. Cara berpikir dan hidup kita yang berkiblat pada kebenaran kerajaan Allah yang memberikan kita damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah mau tetap larut dalam kekhawatiran? Atau yakin dan berpegang teguh pada kebenaran firman Allah yang membawa damai sejahtera dan sukacita? Selamat memilih. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, agar kami tidak dipenuhi hal kekhawatiran, tetapi selalu yakin dan berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, agar kami selalu dapat memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkati dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan memberkati.